Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Inilah sosok pelaku pembunuh Tuti dan Amel di kasus Subang, lelaki muda 30 tahun kenal dan sayang kepada Amel. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Inilah sosok pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu atau Amel di kasus Subang. Dugaan-dugaan muncul atau perkiraan muncul, di mana pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang merupakan seorang lelaki muda berusia 30 tahun, kulit putih bersih kenal, dan sayang kepada Amel. Polisi di akhir tahun 2021 lalu sudah merilis wajah terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang dan sudah disebar kepada masyarakat. Dalam sketsa wajah yang dibuat dari samping dan dari belakang tersebut, terduga pelaku pembunuh Tuti dan Amel di Jalan Cagak Subang seorang lelaki usia 30 tahun mengenakan kemeja kotak-kotak. Hanya saja pihak kepolisian belum mengeluarkan sketsa wajah terduga pelaku pembunuh sadis di kasus Subang dari arah depan agar mudah dikenali masyarakat. Saat ini sketsa wajah terduga pelaku Subang tersebut masih samar dan belum bisa disimpulkan siapa sebenarnya karena belum terlihat secara jelas. Hanya saja dalam video YouTube Misteri Mbak Suci dengan judul Amanah Amelia dan alur cerita tersampaikan di sini bersama Bang Cecep, yang tayang pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 diceritakan kronologi pembunuhan secara gaib. Artinya, Bang Cecep dalam video YouTube tersebut menjelaskan bagaimana awal mula para pelaku bisa masuk ke rumah milik korban dan akhirnya membunuh Amel dan Tuti. Rekonstruksi gaib tersebut dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari medan elektromagnetik yang ada di sekitar lokasi tempat kejadian perkara. Awal mula informasi yang diperoleh Bang Cecep yang berasal dari Batu Raja, Sumatera Selatan itu bermimpi bertemu Amel. Dalam mimpinya tersebut Amel memberi Bang Cecep secangkir kopi yang bergambar bunga sepatu dan ternyata bunga sepatu tersebut ada di depan rumah tempat kejadian perkara pembunuhan. Dan ketika Bang Cecep menyempatkan untuk datang ke lokasi rumah Tuti dan Amel di Subang dipetik bunga sepatu tersebut dah banyak ditemukan informasi seputar peristiwa kasus Subang. Kata Cecep dalam kronologis gaib tersebut diceritakan pelaku yang berjumlah lebih dari satu itu awalnya bertamu ke rumah Tuti dan Amel dan sempat ngobrol hingga beberapa lama. Usai ngobrol selesai, para pelaku kemudian keluar rumah dan berpamitan pulang. Mereka pun pulang dengan menggunakan kendaraan roda 4. Namun ternyata ada pelaku yang kembali lagi menghampiri Amel lewat pintu belakang. Sepertinya ada hal yang belum selesai antara pelaku dan Amel hingga harus dibahas kembali. Meskipun saat itu kondisi sudah malam. Di belakang inilah awal mula tragedi kasus Subang terjadi, di mana Amel dan pelaku sempat adu mulut hingga akhirnya membangunkan Ibu Tuti yang sebelumnya sudah masuk kamar. Mendengar percakapan di luar, Ibu Tuti memerintah Amel dan temannya masuk ke dalam rumah, kata Bang Cecep. Namun dalam kondisi itu, Ibu Tuti terkena sikut hingga jatuh dan pingsan. Kemudian Ibu Tuti digotong dan dibaringkan di dalam rumah. Saat itu antara pelaku dan Amel melanjutkan percakapan hingga akhirnya cekcok dan pelaku hilang kendali dan memukul muka Amel. Kemudian pelaku memanggil 3 temannya yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Pelaku utama membunuh Amel dan pelaku lainnya membunuh Ibu Tuti yang masih pingsan dengan barang yang ada di lokasi kejadian. Setelah mengeksekusi Amel dan Ibu Tuti, para pelaku agak cekcok karena rencananya tidak seperti ini. Namun datang lagi seseorang yang usianya agak tua menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian. Kemudian orang agak tua tersebut memerintahkan para pelaku untuk membersihkan semua jejak sidik jari di lokasi kejadian, termasuk memandikan jenazah Ibu Tuti dan Amel. Setelah semuanya selesai, para pelaku kemudian melarikan diri. 3 orang menggunakan mobil dan 2 orang lagi menggunakan sepeda motor. Namun siapa para pelaku yang tega membunuh Ibu Tuti dan Amel itu masih belum bisa diketahui. Namun yang pasti pelaku kenal dekat dengan keluarga Amel. Hanya saja tidak ada ikatan keluarga. Analis lain dari Anjas Asmara, dosen di Chulalongkorn University Bangkok Thailand menyebutkan terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, anak muda yang naksir Amel. Kata Anjas melalui video berjudul Pelakunya Panik. Masih muda, naksir Amel, yang tayang Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 menjelaskan jika pembunuh ibu dan anak di Subang merupakan gerombolan anak muda. Kode itu dikeluarkan Polda Jabar melalui rilis sketsa wajah yang menyebutkan usianya 30 tahun, seorang pemuda dengan tampilan yang sudah bisa diketahui bersama, katanya. Dari lokasi kejadian polisi berhasil mengumpulkan 50 lebih DNA dan sidik jari.
Penyidik polisi juga melakukan autopsi jenazah Tuti dan Amel hingga 2 kali dalam upaya mengungkap siapa pelakunya. Polisi juga memeriksa 69 saksi baik dari saksi keluarga, saksi yang berhubungan dengan tempat kejadian perkara, dan juga saksi lain yang tidak ada kaitan keluarga tetapi keterangannya dibutuhkan penyidik. Di akhir tahun 2021 lalu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana berjanji akan mengumumkan siapa pelakunya pada awal tahun 2022 ini. Masyarakat mengharapkan polisi bisa segera mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berjalan sudah 5 bulan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.